aku tetap jadi anak dari orang tua aku gitu, dan tetap membutuhkan hal-hal yang tadi, tetap butuh perhatian, tetap butuh kasih sayang. Kayak anak-anak gitu harus harus happy, harus kelihatan happy. Jangan egois, jangan naif. Agak sedih ya pertanyaannya, cuma ya udah sih, namanya juga hidup ya. Halo, nama aku Davin Rizkia Herunisa. Di sini aku sebagai operasional KGP. Usia aku 22 tahun. Nama aku Aldira Dwi Saputra, umur 24 tahun. Nama aku Ameliska Eka Putri, biasa dipanggil Ame. Umur aku 23 tahun. Nama aku Hanif, sekarang umur aku di 30 tahun. Nama aku Algifari, umurnya di 23 tahun. Terima kasih 10 tahun lalu dengan segala harapan dan cita-cita yang aku mau, alhamdulillah mungkin di usia 22 tahun ini satu persatu juga bisa terwujud. Makasih di tahun-tahun tersebut tidak memikirkan apapun, bahagia, bebas, tidak terganggu oleh distraksi apapun. Lebih banyak makasih juga sih, walaupun nggak banyak yang aku bingung nyampe ini guys. Pokoknya intinya aku makasih sama diri aku yang dulu, karena mungkin dirinya disiplin, jadi kebawa sampai sekarang disiplin juga, tepat waktu dan lain-lain. Pokoknya impact yang positifnya aku makasih banget gitu, karena aku udah bisa ngelakuin itu dari 10 tahun, dari waktu aku 10 tahun yang lalu kayak gitu. Ke diri aku 10 tahun lalu, makasih udah berjuang sampai sekarang. Makasih banget 10 tahun lalu tetap jadi Hanif yang mau berjuang dengan kadar di 10 tahun lalu, dengan skill, dengan pengetahuan, dengan wawasan, dengan perasaan, pikiran yang ada terbentuk di 10 tahun lalu gitu. Jadi itu sangat menjadi bekal untuk aku di umur sekarang sih. Tahun yang lalu, kamu harus lebih banyak lagi belajar, yang lebih rajin lagi, karena aku tahu kamu di masa lalu itu masih senang main gitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya, pasti masih sering senang banget main, cuma masih kurang nih untuk rajinnya gitu, karena aku tahu kamu tuh pasti sebenarnya bisa gitu ya. Kamu tuh pintar, aku tahu kamu tuh bisa, cuma kayaknya harus lebih giat lagi aja gitu untuk ngegali potensi kamu biar lebih dalam gitu, karena biar gak nanggung kayak sekarang gitu ya nanti. Dari anak kecil, have fun gitu, enjoy aja sama kehidupan, karena mau gimana pun harus tetap dijalanin. Tapi kalau misalkan kita jalanin dengan santai, tapi tetap bahagia, tetap menunjukkan senyum, orang lain nggak boleh tahu kita lagi ada masalah apa, orang lain taunya kita bahagia aja, tapi tetap kita harus cari solusi atas masalah apa yang lagi kita hadapin. Dan juga mungkin yang bisa belajar dari anak kecil itu itu senyum, tetap senyum aja gitu, jangan terlalu, kita boleh nangis, pasti mungkin kita di waktu kecil sering nangis, tapi tetap hidup terus berjalan ke depannya. Kita harus tetap nunjukin bahwa kita tuh bahagia. Yang harus dipelajari dari anak-anak adalah jangan egois, jangan sombong, jangan munafik, jangan naif, jangan brengsek, jangan menyepelekan. Paling kita belajar ikutan happy aja deh, walaupun mungkin di belakang kita tuh urusan kita banyak yang bermasalah, atau kita lagi sedih atau lagi murung, tapi kita harus kayak anak-anak gitu, harus happy, harus kelihatan happy, jangan kelihatan kalau kita tuh lagi bad mood atau lagi sedih. Ketulusan mungkin ya, ketulusan,
ketulusan dalam melakukan sesuatu, dia nggak, ya mungkin bukan tulus yang gimana-gimana ya, cuman kesenangannya mungkin ya yang akan yang jadi berbeda sama sekarang. Mungkin di umur-umur aku kayak gini, apalagi aku udah berkeluarga gitu, alhamdulillah udah berkeluarga, eh, nggak nggak gampang untuk dapetin waktu-waktu yang sebebas dulu mungkin ya. Pikiran udah kemana-mana, pikiran udah jadi beban gitu. Kalau dulu kan mungkin main ya tinggal main, makan tinggal makan. Bahwa mereka itu nggak memikirkan atau nggak ada yang namanya kekhawatiran. Mereka itu bisa kayak apa ya menjalankan hidup tuh kayak ya udah aku jalanin hidup hari ini, aku senang hari ini, besok mau main apa ya gimana besok gitu. Nah kayaknya orang dewasa tuh harus belajar ke anak-anak tuh seperti itu. Entah kasih sayang dari orang tua, dari ibu, dari ayah, atau dari orang sekitar. Karena mungkin itu juga aku dapetin ketika aku masih kecil gitu. Dan mungkin gak semua orang juga bisa dapetin itu. Dan juga mungkin aku pengen kasih pendidikan, fasilitas pendidikan yang layak gitu. Karena gak semua anak itu bisa ngerasain sekolah, duduk di meja bareng teman-teman. Jelas, karena mungkin bagi sebagian orang uang itu sumber kebahagiaan, termasuk anak-anak, karena akan bisa membeli apa yang mereka inginkan untuk bermain tentunya. Makanan favorit anak-anak, terus mainan favorit anak-anak, sama alat musik favorit buat anak-anak sih. Ngasih perhatian dan kasih sayang sih. Karena mungkin itu yang mereka butuhkan. Mungkin di umur aku yang dulu ada kehilangan momen-momen tertentu yang aku tidak diperhatikan dan tidak terlalu dikasih sayangi. Jadi kayaknya kalaupun aku bisa ngasih, kita bisa ngasih sesuatu ke anak-anak dimanapun di dunia ini, selalu kasih mereka perhatian, selalu kasih mereka kasih sayang, selalu kasih mereka ruang untuk berkembang. Untuk aku yang udah jadi suami orang lain aja, aku tetap jadi anak dari orang tua aku gitu, dan tetap membutuhkan hal-hal yang tadi, tetap butuh perhatian, tetap butuh kasih sayang, yang mungkin nantinya juga akan aku turunkan ke anak aku kelak gitu. Kebahagiaan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak gitu. Hak-hak anak tuh harus banget dipenuhi gitu. Salah satunya ya kayak pendidikan atau misalkan kasih sayang gitu. Kalau misalkan aku apa ya? Maksudnya ya yang pengen aku kasih aja gitu ya. Ngelihat orang tua aku masih bisa mendampingi aku, masih ada di berikut andil di dalam hidup aku gitu, buat mama, buat papa, buat adik-adik aku, dan juga orang-orang yang peduli sama aku. Itu menurut aku suatu kebahagiaan yang nggak bisa digantikan oleh apapun gitu. Gak akan ada bahagia gitu kalau kita belum menemukan apa artinya penderitaan, apa artinya sakit hati, apa artinya melakukan kesalahan. Itu kita bisa ngelihat orang lain bahagia juga. Walaupun hal-hal kecil ya, misalnya kita peka terhadap orang untuk ngasih barang atau misalnya menawarkan sesuatu tuh bisa jadi bikin orang bahagia. Jadi yang terbaik dengan kesungguhan, keikhlasan, kayaknya itu udah cukup buat bahagia sih. Cuma sekadar kita senang ya, bahagia itu. Lebih dari itu, bahagia menurut aku dimana kamu itu merasakan kesenangan, tapi di sisi lain orang lain pun bisa ikut merasakan kesenangan yang kamu rasakan. Dikatakan bahagia versi aku. Agak sedih ya pertanyaannya, cuma ya udah sih, namanya juga hidup ya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai berjumpa guys.